Ibadah haji, ibadah suci yang dinanti jutaan umat muslim Indonesia setiap tahunnya selalu menjadi momen penuh harapan dan doa. Namun, di balik semangat spiritual itu, ada persoalan pelik yang terus membayangi. Reputasi ibadah haji kembali tercoreng oleh dugaan korupsi di Kementerian Agama yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas penyelenggaraan haji. KPK kini membongkar kasus korupsi penyelenggaraan haji periode 2023-2024 yang melibatkan dana sangat besar dan menyentuh ranah spiritual umat. Kasus ini menjadi perhatian nasional karena menyangkut kepercayaan masyarakat. Fokus utama penyidikan adalah pengelolaan kuota haji, terutama kuota tambahan dari Arab Saudi yang seharusnya diberikan secara adil kepada calon jemaah. Namun, kuota ini justru diduga menjadi ajang jual beli kursi oleh oknum pejabat dan biro perjalanan. Mempermainkan harapan banyak orang, jutaan calon jemaah menabung seumur hidup, bahkan bertahun-tahun demi bisa berangkat ke Tanah Suci. Mereka rela berkorban demi satu kesempatan menunaikan rukun Islam kelima. Namun, antrean panjang mereka dipotong oleh mereka yang punya akses dan uang. Penyidikan KPK sangat rumit, melibatkan pejabat tinggi, pelaku industri perjalanan hingga jaringan perantara. KPK harus bergerak hati-hati dan teliti, mengumpulkan bukti kuat agar proses hukum tak mudah dipatahkan di pengadilan. Setiap langkah harus terukur agar keadilan benar-benar ditegakkan. Kasus ini menjadi pengingat pahit bahwa korupsi bisa menyusup ke ranah paling sakral, bahkan di tengah ibadah yang seharusnya suci dan bersih dari kepentingan duniawi. Publik berharap KPK membongkar jaringan ini hingga ke akar, demi keadilan bagi jutaan calon jemaah dan demi menjaga kesucian ibadah haji di Indonesia. Publik menuntut KPK segera umumkan tersangka. Tapi KPK memilih strategi memburu juru simpan, sosok kunci penampung dana haram. Juru simpan memegang peta aliran uang dan tanpa menangkapnya, kasus tak akan tuntas. KPK tak ingin hanya menangkap operator kecil, tapi membongkar seluruh jaringan, dari pemberi suap hingga penerima utama. Dengan menangkap juru simpan, KPK berharap dapat bukti kuat menjerat aktor intelektual di balik skandal ini. Strategi ini memastikan pemulihan aset negara dan mengungkap siapa saja yang terlibat. Proses ini memang butuh waktu dan kesabaran karena membongkar jaringan jauh lebih kompleks dari sekadar suap biasa. KPK memilih bekerja dalam senyap demi hasil tuntas dan berkeadilan. Untuk memburu juru simpan dan memetakan aliran dana, KPK berkolaborasi erat dengan PPATK. PPATK menjadi mata dan telinga PK dalam menelusuri transaksi keuangan mencurigakan, baik di dalam maupun luar negeri. Tim gabungan menelusuri transfer antar bank, penggunaan kartu kredit, hingga penarikan tunai besar di ATM. Rekaman CCTV di ATM jadi bukti penting untuk mengidentifikasi pelaku penarikan dana. Setiap transaksi, sekecil apapun, bisa jadi petunjuk penting. Penyidik harus menyisir ribuan data transaksi, membentuk gambaran besar pergerakan uang haram. Kolaborasi dan teknologi jadi kunci agar tak serupiah pun uang korupsi lolos dari jerat hukum. Target utama, mengungkap dan menyeret juru simpan ke meja hijau. Skandal bermula dari kebijakan pembagian kuota haji tambahan tahun 2023. Sebanyak 20.000 kuota tambahan yang seharusnya menjadi solusi bagi antrean panjang justru dibagi rata antara haji reguler dan haji khusus tanpa mempertimbangkan aturan yang berlaku. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat karena prosesnya terkesan terburu-buru dan tidak transparan. Padahal, undang-undang secara tegas mengatur bahwa 92% kuota harus diberikan untuk haji reguler dan hanya 8% untuk haji khusus. Aturan ini dibuat agar keadilan dan prioritas bagi jemaah reguler tetap terjaga. Seharusnya dari total 20.000 kuota tambahan, 12.400 dialokasikan untuk jemaah reguler yang sudah menunggu bertahun-tahun dan hanya 1.600 untuk haji khusus. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Penyimpangan ini membuka celah korupsi yang sangat merugikan. Biro Perjalanan Haji khusus diduga melakukan praktik jual beli kuota, bahkan membayar uang percepatan kepada oknum di Kementerian Agama demi mendapatkan jatah lebih banyak. Sistem yang seharusnya adil dan transparan berubah menjadi pasar gelap.
Di sini, mereka yang memiliki uang dan koneksi bisa memotong antrean, sementara jemaah biasa harus menunggu tanpa kepastian. KPK kini turun tangan menyelidiki bagaimana kebijakan yang salah ini melahirkan sistem korupsi yang terstruktur. Ribuan calon jemaah yang taat aturan akhirnya menjadi korban, menunggu tanpa kejelasan. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan penyalahgunaan wewenang yang merusak tatanan ibadah haji dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang seharusnya suci dan adil. Skala korupsi haji ini sungguh luar biasa. Potensi kerugian negara ditaksir mencapai 1 triliun rupiah, jumlah yang sangat besar dan berdampak langsung pada keuangan negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan jamaah dan pelayanan publik justru bocor ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kerugian ini berasal dari berbagai praktik curang, seperti alokasi kuota yang menyimpang, pungutan liar, serta uang percepatan yang tidak pernah masuk ke kas negara. Semua praktik ini terjadi secara sistematis dan melibatkan banyak pihak. KPK menduga hampir 400 biro perjalanan haji khusus terlibat dalam jual beli kuota dan setoran ilegal. Jumlah ini menunjukkan betapa luasnya jaringan yang bermain di balik layar, bukan hanya satu atau dua pelaku saja. Ini bukan ulah segelintir oknum, melainkan sebuah ekosistem korupsi yang telah mengakar dan meluas di industri perjalanan haji. Praktik ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan melibatkan banyak level pelaku. KPK kini dihadapkan pada tantangan besar untuk memilah mana biro yang menjadi korban sistem dan mana yang secara aktif menjadi pelaku utama dalam skema korupsi ini. Kasus Ustaz Khalid Basalamah yang mengembalikan uang percepatan ke KPK menjadi bukti nyata adanya aliran dana ilegal. Tindakan ini membuka mata publik tentang praktik yang selama ini tersembunyi. Pengembalian uang ini memperkuat dugaan kuat bahwa ada permintaan dana di luar prosedur resmi dan memperlihatkan betapa rumitnya pola korupsi yang terjadi. Semua fakta ini menunjukkan betapa masif, terstruktur, dan terorganisirnya korupsi dalam pengelolaan kuota haji di Indonesia, sehingga penanganannya membutuhkan upaya luar biasa dari berbagai pihak. Meski belum ada tersangka diumumkan, KPK sudah menaikkan status kasus ke tahap penyidikan sejak Agustus 2025. Kini KPK punya kewenangan lebih besar penggeledahan, penyitaan, dan pemanggilan paksa saksi. Sejumlah saksi kunci dari Kemenak, Asosiasi Penyelenggara Haji, dan pemilik Biro Perjalanan telah diperiksa. Mantan Menteri Agama Yakut Cholil Qomas juga sudah dimintai keterangan. KPK menerbitkan surat pencegahan bepergian ke luar negeri untuk 3 tokoh penting, Yakut, Ishfa Abidal Aziz, dan Fuad Hasan Masihur. Pencegahan ini sinyal kuat, KPK membidik aktor-aktor utama, dan keterangan mereka sangat krusial. Semua langkah ini bagian dari strategi membangun konstruksi perkara kokoh sebelum mengumumkan tersangka. Penanganan kasus korupsi kuota haji ini menegaskan prinsip KPK kehati-hatian di atas ketergesa-gesaan. KPK memilih bekerja metodis, memastikan bukti valid dan saksi terverifikasi. Fokus utama membongkar jaringan hingga ke akar, bukan sekadar menangkap pelaku kecil. Perburuan juru simpan jadi bukti komitmen KPK membidik aktor intelektual. Publik menanti hari di mana KPK mengumumkan tersangka dan memberi efek jera. Kasus ini momentum reformasi total sistem haji, transparan, akuntabel, dan adil. Yang dipertaruhkan bukan sekadar uang negara, tapi martabat bangsa dan keadilan jutaan umat.